Halo adik-adik, Shalom. Bertemu lagi kita pada hari ini, ibadah hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Meskipun ibadah kita masih secara online, tapi kakak yakin itu semua tidak mengurangi hikmat kita dalam beribadah. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita dari Kitab Bakti 3, bait yang ketiga. Mari menyembah. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, sedang empunya kehidupan kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Kau boleh siapkan hati kami, masing-masing anak-Mu ini, untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh mampukan kami untuk kami bisa memahami akan setiap isi firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Kau boleh jamah, Tuhan boleh berikan kesembuhan baginya, sehingga pada minggu-minggu yang berikutnya bisa berangsur-angsur pulih dan bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan, Kau boleh berkati. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini mohon ampun di hadapan-Mu dalam setiap mungkin perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan boleh layakkan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah diri kami, inilah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan bermazmur. Mazmur kita pada saat ini terambil dari Mazmur 4, ayat yang ke-3 hingga ke-6.
Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 434 bait yang pertama. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman, memulai semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini untuk dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar pada hari ini apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari surat Paulus yang pertama pada jemaat Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10, yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus, dan juga Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu tahu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tapi di semua tempat telah bersinar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, adik-adik sekalian, tema kita pada ibadah hari ini adalah Ia telah memilihmu. Tuhan telah memilih setiap kita untuk menjadi umatnya. Dan ketika kita mungkin terpilih menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang anggota sebuah kelompok olahraga atau paduan suara atau apapun kesempatan kita untuk terpilih pada suatu kondisi tertentu, itu pasti merupakan pemberian dari Tuhan ketika kita punya kesempatan itu. Dan ketika dipilih tersebut pasti kita akan berusaha, kita akan berjuang dalam mempertanggungjawabkan kesempatan yang diberikan kepada kita. Misalnya kita adik-adik sekalian dipilih menjadi ketua OSIS, atau adik-adik sekalian dipilih menjadi kapten tim basket, atau jadi ketua paduan suara di sekolah gitu, atau jadi perwakilan sekolah dari karya ilmiah remaja gitu. Nah, setiap kita ketika dipilih tersebut pasti kita punya tanggung jawab, dan ketika melakukan hal tersebut kita akan memberikan yang terbaik gitu adik-adik. Nah, dalam hal ini jemaat di Tesalonika yang menjadi jemaat dari Paulus mengalami hal yang serupa. Mereka dipilih untuk menjadi orang Kristen bukan semata-mata karena begitu saja dipilih, oh ini jemaat yang baik gitu, tapi karena perjuangan iman mereka, karena ketekunan mereka dalam pengharapan dan juga usaha mereka untuk saling mengasihi. Kita bisa baca itu di ayatnya yang ketiga itu. Karena itu semua maka Paulus memilih jemaat di Tesalonika. Mereka yang dahulu hidup menyembah Allah-Allah lain, berhala-berhala, kita bisa lihat di bacaan kita, mereka menyembah berhala dan kemudian mereka berpaling, mereka berbalik untuk menyembah Allah karena Allah telah memilih mereka. Nah, sama halnya dengan jemaat di Tesalonika, maka kita saat ini sebagai teruna dan juga teruni Kristen, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kepercayaannya, untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi orang yang percaya hanya kepada Tuhan saja. Dan bagaimana nih sikap kita sebagai teruna dan juga teruni Kristen dalam bertanggung jawab akan kesempatan yang Allah berikan, yaitu sebagai umat pilihannya, sebagai teruna dan juga teruni yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita sudah dipilih tadi sebagai bentuk tanggung jawab kita bisa baca di ayatnya yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Gitu. Jadi dari ayat ini kita mau belajar untuk dapat menerima dan juga mengimani segala firman Tuhan yang kita dengar. Adik-adik setiap minggu, kalau adik-adik ikut ibadah hari Minggu pelayanan persekutuan teruna, adik-adik sudah menerima firman Tuhan. Gitu, adik-adik sudah mendengar, oh begini yang baik, oh yang begini yang tidak baik gitu. Dan ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari ibadah, lalu adik-adik juga terus mendengarkan nasihat orang tua, adik-adik diminta untuk menerima itu semua sebagai suatu ajaran dan kemudian mengimani dan kemudian melakukan hal tersebut. Jadi kalau adik-adik dengar firman Tuhan, adik-adik dengar mana yang baik, adik-adik perlu juga untuk melakukannya. Jangan hanya mendengarkan saja, tapi di rumah adik-adik melawan sama orang tua, adik-adik berantem sama adik atau kakaknya gitu. Nah, langkah kedua sebagai bentuk tanggung jawab kita akan kesempatan karena kita telah dipilih menjadi orang Kristen, menjadi umat pilihan Allah, yaitu kita bisa baca di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, yaitu menjadi, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita ditugaskan, ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihannya, maka kita boleh senantiasa mengupayakan kasih, menjadi teladan bagi sesama kita, dan menjadi penurut Kristus. Kita jadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua,
jadi anak yang baik begitu, dan juga mengusahakan kasih bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita, baik bagi keluarga kita, baik bagi teman-teman kita gitu. Apalagi di masa pandemi ini, mengusahakan kasih adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik gitu. Kita pergi keluar, kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita jaga jarak gitu. Itu sebagai bentuk kita mengusahakan kasih dan menjadi penurut-penurut Kristus gitu. Nah, langkah yang ketiga, ketika kita sudah mengimani, kita sudah menerima akan segala firman Tuhan, mau mendengarkan hal tersebut dan melakukannya, lalu kita mau mengusahakan kasih dengan menjadi penurut Kristus dan berbagi kasih kepada sesama, maka hal terakhir adalah kita teguh dalam pengharapan. Gitu. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagikan bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi ada sebuah pengharapan ya adik-adik. Kita teguh dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Ketika kita telah dipilih oleh Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita teguh dalam pengharapan tersebut. Kita percaya penuh bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam pergumulan kita. Gitu. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, kita mengusahakan kasih, kita juga tetap teguh dalam pengharapan. Apalagi di tengah pandemi ini, begitu banyak penderitaan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Hafalnya nggak tahu apa yang pergumulan yang begitu berat menimpa adik-adik sekalian, tapi Hafalnya mau ingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, teruslah berpengharapan teguh hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan saat ini. Ketika setiap kita sebagai anak-anak yang telah dipilih olehnya tetap berpegang teguh pada apa yang Tuhan firmankan. Di minggu Prapaskah ini, mari kita bersama memperjuangkan iman kita dengan senantiasa hidup dalam kasih dan pengharapan hanya kepadanya. Tuhan Yesus menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Engkau yang telah memilih kami menjadi umat-Mu, dan kiranya dalam memperjuangkan iman percaya kami sebagai umat pilihan-Mu, kami boleh senantiasa mengusahakan kasih dan senantiasa hidup dalam pengharapan hanya kepada-Mu.
karena Engkau telah memilih kami sebagai umat kepercayaan-Mu. Bapa yang baik, di tengah berbagai kondisi saat ini kami berdoa bagi setiap kami para adik-adik layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Harapan Surabaya dalam setiap aktivitas sehari-hari mereka, dalam sekolah, dalam hal lain yang boleh mereka lakukan setiap hari. Kiranya Tuhan boleh turut serta dan campur tangan dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Tuhan hadir dan menyertai mereka hari lepas hari, dan Tuhan juga yang boleh senantiasa memberikan berkat serta sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada senantiasa bagi kehidupan mereka. Berdoa juga bagi orang tua dari adik-adik klien kami dan setiap usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan yang turut campur tangan. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi kakak-kakak layan kami yang boleh senantiasa memberikan pelayanan untuk menghadirkan ibadah secara online bagi adik-adik klien kami. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, usaha, dan apapun pekerjaan mereka hari lepas hari, Tuhan hadir dan bekerja dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai proses untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan menghentikan pandemi ini. Vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja dalam setiap usaha yang boleh dilakukan pemerintah kami, mulai dari presiden, para menteri, dan setiap orang yang boleh bekerja untuk dapat menyukseskan proses dari penyebaran virus COVID-19 untuk menghentikan pandemi di negara kami. Secara khusus juga kami berdoa bagi dunia saat ini, tengah pandemi global yang terjadi, Tuhan hadir juga bagi setiap kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi gereja-Mu dalam setiap pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang berlangsung. Tuhan turut serta dan Tuhan juga yang campur tangan dalam setiap langkah kehidupan dari gereja-Mu. Secara khusus gereja-Mu di tempat ini, GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya, dalam pembangunan gedung gereja, dalam setiap hal yang boleh dilakukan oleh para panitia pembangunan, ide, usaha, materi yang digunakan, para pekerja, Tuhan kami menyerahkan seluruh usaha renovasi gedung gereja kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga bagi adik-adik klien kami mungkin saat ini sedang dalam kondisi lemah fisik. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan setiap mereka, Tuhan hadir bagi setiap mereka. Berdoa juga bagi adik-adik klien kami yang Tuhan mungkin tambahkan 1 tahun usia mereka. Tuhan hadir bagi setiap mereka, melengkapkan sukacita mereka, dan boleh senantiasa hadir bagi setiap langkah kehidupan mereka. Ini doa kami Allah yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara yang pertama, adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening gereja. Lalu yang kedua, adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua dan untuk digabungkan di amplop hari Minggu keluarga. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 79, bait yang pertama dan yang ketiga, Beri Padanya. Karena
Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk setiap curahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan biarlah Tuhan boleh urapi para majelis yang mengelolanya. Biarlah Tuhan setiap berkat-Mu ini bisa berguna untuk semua orang. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kembalilah dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari sebagai umat pilihan Allah, dan lakukanlah firman Tuhan untuk senantiasa mengusahakan kasih dan teguh dalam pengharapan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 68 bait yang pertama dan kedua, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Adik-adik sekalian, kini arahkanlah hati dan pikiran kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Tuhan yang adalah pencipta dunia ini kiranya menyertai dan melindungi setiap kita. Yesus Kristus yang adalah sahabat dan juga juru selamat bagi dunia ini kiranya menemani dan mendampingi setiap langkah kehidupan kita saat ini. Dan Roh Kudus yang adalah roh penjaga kiranya menjaga kehidupan kita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini telah selesai. Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Vikaris, kepada Kak Willy yang telah melakukan pelayanan pada minggu hari ini. Kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah online PT untuk minggu depan dan minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat selalu, tetap selalu jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.